Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah cara bagaimana kita mengelola, mengatur agar risiko itu tidak terjadi dalam kegiatan yang kita jalani, atau supaya risiko itu peluangnya lebih kecil, agar peluang muncul risiko itu lebih kecil dalam kegiatan yang sedang kita atau akan kita jalani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas manajemen risiko dalam berinvestasi. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi, maka teman-teman harus memperhatikan dua hal. Dua hal ini saya dapatkan dari pihak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pihak OJK menjelaskan bahwa jika ingin berinvestasi, maka kita harus memperhatikan dua hal. Banyak hal, sebetulnya banyak hal. Namun, yang terpenting ini adalah dua. Yang pertama, legalitas. Dan yang kedua, logis. Jadi, jika teman-teman ingin berinvestasi, maka teman-teman pilihlah perusahaan yang memiliki legalitas, yang sudah terdaftar secara resmi, dan sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Jika teman-teman memilih perusahaan yang tidak memiliki legalitas, maka teman-teman harus berhati-hati karena sewaktu-waktu perusahaan tersebut bisa menghilang begitu saja karena tidak terdaftar secara resmi dan tidak ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman pilihlah perusahaan yang memiliki legalitas. Dan yang kedua, logis. Jika teman-teman ingin berinvestasi, maka pilihlah tempat atau perusahaan yang memang menawarkan keuntungan itu secara logis. Jangan hanya tergiur dengan iming-iming keuntungan yang berkali-kali lipat namun tidak logis atau tidak masuk akal. Teman-teman harus hati-hati karena jika suatu saat teman-teman sudah mendapatkan keuntungan yang besar dan sewaktu-waktu perusahaan atau lembaga itu pergi begitu saja dan uang teman-teman akan dibawa kabur otomatis. Jadi teman-teman harus memperhatikan legalitas dan logis. Nah, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi, maka perbanyaklah literasi, perbanyaklah pengetahuan. Carilah ilmu-ilmu atau pengetahuan mengenai berinvestasi, cara berinvestasi yang benar, dan bagaimana cara memilih perusahaan untuk kita berinvestasi. Dan itu tadi teman-teman tips yang pernah saya dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan supaya kita bisa meminimalisir atau bisa menghindari resiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi ketika kita berinvestasi. Yakni yang tadi, dua hal tadi. Pilihlah perusahaan yang memiliki legalitas dari pemerintah yang sudah terdaftar secara resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kedua, pilihlah perusahaan yang logis atau masuk akal. Jangan sampai menawarkan memberikan iming-iming mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat namun no resiko, tidak ada resiko. Nah, itu harus berhati-hati teman-teman. Karena yang saya tahu bahwa prinsip dalam berinvestasi itu high risk, high return. Jadi besar risiko dan besar pula pendapatannya. Jadi semakin besar pendapatan yang akan teman-teman dapatkan, semakin besar return yang akan teman-teman dapatkan dalam investasi tersebut, maka resikonya pun akan semakin besar. Itu otomatis teman-teman. Jadi ada 3 tahapan jika tidak salah dalam investasi tersebut. Jika dalam investasi pertama itu resiko kecil, pendapatan juga kecil. Dan yang kedua, menengah. Jadi resikonya sedang-sedang dan pendapatannya pun sedang-sedang. Dan yang ketiga itu yang tadi high risk dan high return. Besar resiko dan besar pula pendapatannya. Jadi teman-teman silakan teman-teman pilih, gali lagi pengetahuan seputar investasi agar teman-teman tidak terjebak. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya kan, karena ketidaktahuan itu jadi gampang tergiurkan
Dan yang lagi viral-viral sekarang adalah pinjol atau pinjaman online. Teman-teman harus hati-hati, teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk menambah wawasan, memperbanyak literasi, perbanyak membaca agar kita mendapatkan ilmu supaya kita tidak tersesat gitu. Karena ketidaktahuan itu menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kebinasaan. Maka hati-hati teman-teman, di zaman sekarang ini, zaman teknologi ini, kejahatan semakin mudah, begitupun kebaikan juga semakin mudah. Tergantung teman-teman bagaimana cara teman-teman menggunakan teknologi. Apakah teman-teman ingin mendapatkan keberkahan dari teknologi, maka teman-teman harus menjadikan teknologi itu sebagai ladang amal. Perbanyak literasi, perbanyak ilmu, agar teman-teman bisa memberikan pencerahan juga kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Ingat tadi, jika ingin berinvestasi, berinvestasilah pada perusahaan yang memiliki legalitas dan pada perusahaan yang logis. Dua hal ini wajib ada dalam perusahaan yang teman-teman ingin berinvestasi di dalamnya, agar teman-teman aman. Jangan hanya memikirkan keuntungan, namun pikirkan juga keamanan. Karena yang aman insya Allah akan menguntungkan, tetapi yang menguntungkan, yang tidak aman itu belum tentu memberikan keberkahan untuk kita. Jadi carilah yang aman dan menghasilkan keuntungan, walaupun tidak besar tapi yang penting aman. Percuma keuntungan besar kalau tidak aman, sewaktu-waktu bisa menyebabkan teman-teman rugi, serugi-ruginya. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.